Halo Jabra Tim, ketemu lagi di DPI hari Rabu dan gak ada henti-hentinya kita akan ngebahas MU TV. Bukan salah gua, tapi emang keinginan dari publik dan juga pasar meminta. Bukan karena gua hostnya, nggak mungkin gua bisa mengatur tim Jabra Media ataupun bos-bos di sini. Tapi memang kemarin kalau melihat 5 hari terakhir emang MU masih rame digoreng karena nggak cuma hasil lawan Arsenal tapi banyak polemik-polemik dan prahara yang nggak kunjung ada habisnya. Kalau kemarin baru aja kita melihat kasusnya Greenwood, kemudian Sancho habis pertandingan Arsenal. Tiba-tiba ada sambar petir seorang Anthony yang di-drop dari timnas Brazil dan kemungkinan juga bisa di-review untuk bermain di MU juga. Ini kalau melihat Lu lupa satu topik lagi yang membuat orang keteteran. apa? Dijual. Bukan. Apa? Sahamnya MU drop 80%. Oh iya, 500 juta pound. 18%. Jadi 19,5. Jadi value dari 3,5 M sekarang ke hampir 3 M, 2,98. Padahal dia mintanya 10 ya? Mintanya 10 M. Gue nggak ngerti ngerokok apa itu mereka. Gue sih happy aja dengernya. Enggak, pokoknya sisa. Oh. Sisanya siapa itu? Sambil dengerin lagu habis. Gua tahu, cuman gua nggak mau ngasih tau aja di sini. Isi baik ngomongin- kali ya. Ini apa sih anak-anak muda United ini begitu? Apakah karena dengan glamornya kehidupan sepak bola sehingga sekarang kayak gini? Apa mungkin sekarang juga faktor media sosial begitu cepat nih? Kalau dulu kan mungkin Beckham juga sebenarnya sempat ada isu-isu seperti ini zaman dulu. Kalau terus Rame kita juga, di tabloid juga rame. ya kan dia tabloid kan. juga kan, tapi bisa keredam gitu. Mungkin juga dulu kan medsos soalnya belum ada. Apakah sekarang karena faktor medsos jadi cepet banget nih SJW juga bergerak kan? SJW serangan-serangan akhirnya cancel culture kayak gini. Lu lihat gimana Mas? Dari siapa Greenwood dulu, tapi ternyata Greenwood di Spanyol juga kelihatannya bisa diterima dengan welcome juga kan. Apakah perbedaan culture Spanyol dan Inggris terasa berbeda jauh? Iya. Jauh. Jauh ya? Culture itu dan culture yang satu lagi yang rasisme kan juga kan. Oh iya. Maksudnya beda banget di Inggris dan juga di Spanyol. Walaupun ya Spanyol mengatakan bahwa mereka nggak rasis, tapi terbukti di setiap lapangan, di setiap stadion kadang-kadang muncul juga isu rasis juga. Jadi ada beberapa standar yang berbeda memang dari Spanyol dan juga Inggris. Apakah ini yang latar belakangi mereka menerima Greenwood apa enggak? Ya nggak tahu juga. Apa di belakangnya ada United juga yang kita bayar deh kita tes dia di situ minus play-nya bagus apa enggak untuk nanti bisa balik ke enggak, penerimaan publik kayak apa? Siapa tahu ada kayak gitu juga. Kita nggak tahu juga di belakangnya kayak gimana. Cuman kalau kasus Anthony ya ini murni kasus individual sih ya. Maksudnya ini kan masing-masing pribadi punya keputusan yang kadang-kadang keliru lah ya di usia yang Masih muda lah ya. muda, lagi bergelimang harta, Lagi jadi merasa pemain di tinggi-tingginya gitu ya. jadi Lu punya duit, lu punya kekuasaan. Gitu apalagi ya Brasil kita tahu kan banyak juga yang kayak gitu kan, yang player-player gitu kan emang banyak gitu. Cuman once you cross the line dengan lo kasar terhadap cewek, apalagi lu sekarang di klub di Inggris, kasusnya baru aja Greenwood kayak gitu, itu ya pasti akan menjadi besar gitu. Tambah Rubiales lagi kemarin ya. Ya isu Rubiales juga. Cuman kan kalau si ini kan banyak faktor yang justru mengarahnya ke MU-nya kan. MU-nya kenapa nih kan isu sebetulnya udah bergulir dari Juni apa Juli ya? Juni atau Juli ya. Kasus itu sudah muncul. Emang ini klub narik masalah. Iya. Karena dia setan. Tapi kenapa sama United justru kayak dicuekin gitu kan? Nggak dicuekin, Anthony masih dikasih kesempatan, main 4 kali di musim ini. Kenapa lo nggak bertindak padahal laporan itu sudah ada? Itu kan sama aja seperti ketika lo melakukan itu kepada Greenwood. Nah, Tapi mungkin bedanya Greenwood kan memang udah ditangkap kan waktu untuk diperiksa kan. Anthony kan baru kan kasusnya kan udah lama bergulir juga kan. Mereka menahan Greenwood itu kan setelah kasus itu memang menyeruak lah ya seperti itu. Nah, kasus-kasus yang apa yang terjadi di City dengan Mendy kan juga seperti itu kan. Tapi kan sama itu kan langsung di-cut sama City. Jadi klub itu nggak kena sasaran ketika lo mainin pemain yang bermasalah. Nah itu yang lagi diributin di sini. Kenapa United memberikan kesempatan pada pemain yang terbukti dari sisi cewek itu dia telah melakukan tindakan kekerasan dan ada bukti-bukti fisiknya ada gitu. Nah kalau Greenwood aja udah kayak begitu dan sekarang melihat update terakhir kan
mungkin ini udah dari sebelum musim udah ada kita kedengeran ya isunya soal Anthony ini kan. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba dia di drop dari timnas Brazil dan ada review kemungkinan dia akan dicabut juga sementara di freezing di MU juga. Apakah karena bukti-bukti yang semakin kuat kayak Greenwood gitu, ada bukti yang otentik yang lebih jelas membuat Anthony layak untuk diinvestigasi lebih lanjut gitu. Ya, ini kan sekarang tahapnya lagi pada investigasi ya oleh kepolisian Manchester Raya dan juga kepolisian Sao Paulo. Baru pada tahap investigasi karena ada laporan dari media dari Brazil. Oke. Jadi bukan si korbannya sendiri yang Cewek itu ngomong ke media ke itu. media. Jadi si cewek ini korban ke UOL Media apa gitu di Brazil. Nah, si media ini yang lapor ke polisi Sao Paulo, terus Sao Paulo juga Koordinasi report ke ke Inggris, Manchester Manchester. Raya. Nah, jadi ini baru pada tahap laporan. Sekarang tahapnya baru pada investigasi. Dan pada tahap ini adalah tahap yang sangat early, tahap yang sangat amat terlalu cepat kalau kita harus berkomentar. That's why gue nggak mau terlalu banyak berkomentar urusan Anthony ini. Bahwa dia ada yang melaporkan, silakan. Investigasi pun sedang dijalankan. Anthony pun yang mempersilakan diinvestigasi gitu. That's why dia sekarang di drop dari timnas Brazil. Gue sih melihatnya bukan bahwa berarti karena kasus ini, gue nggak melihat seperti itu. Karena mungkin timnas Brazil mempersilahkan bahwa kasus ini selesaikan dulu. Gitu. Bahwa kalau kualitas... Enggak, ini karena kasus ini. Iya. Nggak mau terseret lah. Iya, berarti. makanya Brazil mempersilahkan ini untuk investigasi berjalan gitu kan. Bukan karena... Tapi semua pemain yang terlibat kasus di drop. Iya. Paqueta juga ya. Karena tujuannya untuk investigasi. Karena Iya, ini kan belum iya. terbukti. Belum Ini salah. terbukti, belum Belum bersalah. salah, Nah, iya. makanya jadi di dropnya ini bukan karena emang Anthony ini kasar terhadap perempuan, bukan, tapi mempersilahkan investigasi oleh polisi berjalan. Nah, Anthony pun sudah mendinai atau sudah Iya, iya. tidak Membantah lah menolak apa sih mendinai? itu? Klarifikasi, Tidak membantah. menampik, ya, Menampik. membantah tuduhan dari si cewek ini. Jadi ya biarkanlah berjalan dulu karena kita bisa bicara apapun soal sepak bola. Gue mau bilang fans MU apa silakan, fans Arsenal mau ngomong fans MU silakan. Itu karena itu soal sepak bola. Kita bebas ngomong apa aja. Tapi ini dulu soal crime, domestic abuse. Ini crime. Kita nggak bisa sembarangan ngomong, kita nggak bisa sembarangan berkomentar, nuduh. Karena sekarang ini pada tahapnya allege atau penuduhan terhadap Anthony belum terbukti. Kalau udah sampai pada tahap kayak dulu misalnya Greenwood pada bulan Oktober 2022 di saat sudah ada bukti, sudah masuk ke court, ya sudah masuk ke ruang sidang, baru kita bisa berkomentar. Dan kalau gua kemarin juga termasuk keras ngomong soal Greenwood karena kasusnya di drop karena saksi kunci tidak mau berkoordinasi dengan sidang untuk lebih lanjut. Kalau itu mau, Greenwood sudah selesai, tinggal ketuk palu itu Greenwood. Karena tapi saksi tidak mau melanjutkan dan dianggap tidak mau co-workship dengan court, dengan sidang. Karena ceweknya mau balik lagi sama Greenwood. Yes, dengan apapun alasannya. Tapi kan gini, maksud gue itu kan tetap ujung-ujungnya kan asas praduga tak bersalah ya. Sebelum ada kotok palu dia bersalah, harusnya secara hukum dia tidak bersalah. Nah, kalau melihat Anthony seperti ini, coach, ketika ntar buktinya sudah menyeruak sedikit, misalkan di spill dia melakukan kekerasan sama pengadilan gitu, walaupun pada akhirnya nanti berujung damai atau segala macam, tapi kan balik lagi sekarang faktor sekarang udah cancel culture, image dan lain-lain. Menurut lo bisa survive nggak nih? Bisa ada jalan pulang nggak untuk Anthony? Gini ya, kebetulan banget gue sore ini sudah diposting bikin soal ego pemain. Oke. Dan untuk gue itu bukan individual kasus. Untuk gue ini ada red line yang lo bisa ambil. Kenapa pemain egonya tinggi? Greenwood yang kekerasan. Sekarang Anthony. Kenapa ini? Jangan lupa juga Sancho yang sangat aktif. Jangan lupa Pogba yang terlalu aktif. Dan gue bilang ini salahnya siapa? Salah MU. Karena? Ini salah kan dia tidak bisa mengontrol pemainnya dengan sosmed. Ini masalah ego, masalah OKB dan lain-lainnya. Lu sebagai klub, lu punya tanggung jawab moral terhadap pemain lu. Bahwa lu itu public figure. Lu nggak bisa seenak jidat main sosmed atau apa. Dan kalau nggak salah di Ajax itu sempat dikontrol lah. Atau di salah satu boundariesnya ada lah ya, boundariesnya tuh ada batasannya. batasannya. Batasannya ada dan gue lihat di MU itu dilepas. Untuk Dilepas jadi seenak jidat. Ini kasus sama yang terjadi dengan siapa? Mudryk. Mudryk itu nggak perform sama sekali, tapi sangat aktif di sosmed. Kalau gue jadi Chelsea, gue tampolin lo. Ngerti nggak? Lo memanfaatkan posisi lo sekarang di mana kita baru 100 juta. Lo main kayak TAIK. Tai. Iya kan? Iya dong, bener kan? Setuju. Iya, dan ini harus, maka dari itu kemudian ini bukan hanya kasus individu, gue melihat sudah dari zamannya Pogba. Bahwa ini MU yang salah, manajemennya MU. Harus bisa dikontrol.
pemain masuk harus sudah ada aturannya. Lu mau main di MU nggak boleh ini, bla 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 bla. Itu benar juga. Itu ada bahwa sekarang sedang dikomplain oleh salah satu komunitas atau bukan badan kelompok organisasi gitu, bahwa pemain di Premier League, NFL, NBA itu semua karyawan, dan Premier League ini nggak punya statuta yang mengatur untuk itu betul. gitu. Cuman gue juga rada nggak setuju juga sama Koci bahwa klub mau bisa apa kalau soal performance, kayak misalnya Modric nggak performance tapi lu kebanyakan main di sosial media bla bla bla, itu nggak apa-apa, tapi ini udah jauh Koci, ini abuse. Makanya dari dulu, dari Bukan awal lagi soal datang- performa, Koci. Enggak, dari dulu itu seharusnya sudah ada red line. Itu setuju. Soal abuse, soal apa, bahwa ditekankan. Iya. Lu Menjaga sekarang image, bawa ya. nama MU. Yes. Kredibilitas. Lu Terlalu bikin besar, kesalahan, terlalu besar. Lu kencing di kota MU Jalan. malam-malam di jalan, kena CCTV, lu kena denda. Yang kena siapa? MU yang kena. Iya. Ya, secara Itu- Pemain itu itu harus benar. sadar. Ya. Nah ini gue nggak ngelihat tren, bukannya dari IPL ya, Iya, tapi iya. dari klubnya juga nggak ada aturan-aturan kayak gini. Ya. Ya. Tapi emang sekarang begitu ya, dengan main-main muda zaman sekarang ya sebenarnya dari dulu kelakuannya nggak jauh beda, cuman yang membedakan adalah sekarang lebih gampang kecium, Exposure, exposure-nya iya, lebih betul. gampang gitu, dan MU punya brand yang sebegitu besarnya akhirnya membuat dia bisa Betul. gampang banget kena bumerangnya ketika pemain-pemainnya kayak gini kan. Ya, itu yang tadi Justin bilang, emang di sana pun akhirnya mereka, gue bilang tadi kan, menyerang klubnya itu. Kenapa? Iya. Kenapa klubnya tidak memberikan boundaries tadi? Lu boleh bersosmed, tapi kalau mulai ini Atau edukasi lah. ada edukasinya lah ya. Sanksi, ada Dan sanksi-sanksinya gitu ya. misalnya udah ke post, lu punya hak untuk lu tarik itu nggak? Lu bisa gituin pemain lu gitu kan? Misalnya itu jeopardizing klubnya ini, Iya. lu turunin, lu postingan lu itu lu turunin nggak? Lu turunin, itu harusnya lu punya hak itu sebagai klub yang ngebayarin lu, yang lu harus jaga badge-nya ini dengan segala macam kelakuan yang lu bikin. Ya, itu masih soal sosial media kan. Iya. Tapi ini udah jauh Abuse. dari luar Iya, itu iya, sih. Enggak, Maksud gua, enggak, itu ada korelasinya. Koci ini di rumah dia di Brazil, dia melakukan Betul. kekerasan Betul. sampai ibu tirinya, bapak tirinya Betul, ikut. lu nggak usah jelasin. Gue Iya. udah Makanya riset, ini gua tahu. udah bukan lagi soal- Enggak. Ini gue jelaskan sekali lagi. Kalau dia dari awal masuk ke MU, Iya. dia udah dibayar MU loh waktu Yes, itu. betul setuju. Pada saat dia masuk, dia sudah dijelaskan. Ya. Gua Menjaga nama tekankan, baik ya. Ya. Gue rasa dia akan mikir. Dan ada sanksi besar gitu ya. Walaupun nggak ada saksi, lo belajar dari ya ini setelah kasus Greenwood kayaknya ya. Atau sorry, sebelum kasus Greenwood. Harusnya dia belajar pada saat lu masuk ke perusahaan besar, lu harus jaga Kode nama etik. perusahaan itu. Iya. Jadi ini bukan kasus individual lagi. Sekarang kalau lu hitung jumlah posting yang dilakukan Mudryk itu lebih banyak daripada menit dia bermain. Sama gol sama asisnya lah. Iya. Kalau menit bermain mungkin masih bisa Masih bisa. imbang. Tapi kalau sama gol sama asisnya Oh itu parah. Gue kan gue punya TikTok untuk promo, tapi gue nggak follow ya. Iya. Tapi di timeline gue kan keluar Betul, semua. Mudryk semua. Keluar semua udah. Gila ini pemain, Iya. asli gila. Sampai separah itu. Itu harus dikontrol karena itu kembali lagi sosmed itu ada efeknya terhadap perilaku anak-anak muda di mana emosionalnya belum stabil. Iya. Dan ini juga ceweknya kan Nah, juga ini korelasinya ada. Iya, ada korelasinya dan ini diremehkan oleh klub. Seolah-olah sosmed apa? Sosmed itu ada plus poinnya, exposure klub lu lebih besar, negatifnya hal kayak begini. Nggak kalah besar. Nah, Iya. tapi kalau soal Greenwood kan dia udah dapat kesempatan kedua, bahkan dapat warm welcome di Getafe, dan kemarin kita tahu ketika dia latihan aja videonya langsung viral. jelas. Iya, Padahal iya. ini pemain yang menurut gua belum achieve something selain malah lebih besar kasusnya dibanding prestasinya dia. Tapi somehow mungkin karena dia main MU dan juga mungkin wonderkid, kelihatan banget kemarin menjadi viral dan warm welcome. Menurut lo ini akan menjadi ini lagi nggak, polemik lagi nggak buat MU ketika lo memberikan orang yang mungkin dianggap oleh sejumlah SJW Inggris sebagai kriminal walaupun belum terbukti hukum, second chance dan masih under kontrak MU gitu. Menurut lo ini akan menjadi polemik Jelas, buat ini MU untuk 2 tahun ke depan nggak selama kontrak Greenwood? Soal Greenwood dulu ya, ini jelas second chance buat buat Greenwood Ya. karena ya dia pemain luar biasa Ji, walaupun dia belum punya achievement apapun tapi potensinya luar biasa, dan klub mungkin soal Getafe Mas Haryo bisa menjelaskan lebih jauh, tapi klub sekelas Getafe dapat bintang seperti Iya, Greenwood, Greenwood. ya jelas lah soal apa yang terjadi di Inggris mungkin bisa sedikit dikesampingkan gitu, walaupun kasus ini dan laporan atau report soal Getafe merekrut Greenwood ini, apalagi dengan kasus Rubiales ini ada Ji di Ada belakang juga, itu, ya. itu rame banget. Dan Tapi minimal dari Getafe-nya warm welcome aja.
ini double standar dari Liga. dari orang Spanyol, Dari Liga dari ya, Spanyol. dari La Liga, cuman juga penontonnya. I mean, lu Greenwood yang menghajar ceweknya sampai berdarah-darah sama cium di bibir. Iya sih, iya standarnya jadi Standarnya agak gimana jadi gitu. kayak lebih menganggap ya, tapi yang satu mungkin dianggap melecehkan, yang satu kekerasan gitu ya. Melecehkan juga masih tanda tanya karena beredar video bahwa pada saat cewek-cewek itu masuk ke bis semua ketawa dengan foto itu, ngerti nggak? Tapi itu menurut mereka itu hak mereka juga, dibikin sangat berat sekali. Sementara yang menghajar ceweknya itu ya diterima tanpa ada protes. Ya, laporannya Tapi nggak tahu sih, ada. kalau Jadi nanti untuk- by the time dia main, kita belum tahu juga nih. Iya. Kan ini masih baru di latihan ya. Tapi kalau main nanti mulai ada teriakan, mulai ada pasti konferensi persnya seperti apa. Harusnya sekarang di airport aja dia harus dijemput dengan demo. Iya. Iya kan? Harusnya. Kasusnya kan jauh lebih berat daripada Rubiales. Iya. Tapi ya Ya tapi itulah mungkin kesempatan kedua Greenwood, apakah akan berbuah manis atau justru nanti di tengah jalan udah banyak batu sandungan dan juga ditambah dengan performa Greenwood yang ternyata tidak bisa menghapus rekam jejak buruknya di luar lapangan. Kita akan kembali dengan topik yang tidak kalah menariknya setelah yang satu ini.